adalah ya suatu bentuk struktur yang biasanya kalau kita belajar sebelumnya itu adalah kalau tidak sendi dengan roll atau dengan jepit atau dengan gerber gitu ya. Nah, ini struktur tiga sendi ini adalah struktur yang memiliki perletakannya semuanya sendi ya, tetapi ada satu lagi tambahan sendi di ininya, di dalam badannya, yaitu dalam bentuk hinge ya, sendi dalam. Masih ingat dengan pertemuan kita yang kedua untuk menentukan derajat ketidaktentuan statis ya, kita pelajari bahwa ada kelebihan reaksi pada perletakan ya, akan menyebabkan struktur tersebut masuk ke dalam struktur statis tertentu, bukan struktur statis tak tentu. Nah, untuk jelasnya saya akan mengambilkan ya, saya share ya. Saya share. Yang ini sudah terlihat? Ya, kosong ya. Papan tulis kosong terlihat ya? Terlihat. Oke. Oke. Ya, baik. Lihat di sini, apabila kalau kita punya struktur yang seperti ini, kalau saya punya peletakan di situ, ya, ini ada balok seperti itu, apakah dinyatakan sebagai struktur statis tertentu? Krisna? Mana Krisna? Masih di kamar mandi, Bu. Oh, kamar mandi, udah remaja kalau gitu. Kalau yang gambar ini,
balok AB. Ini struktur statis tertentu kan? Tapi kalau yang sebelah kiri itu, portal ABCD, struktur statis tertentu bukan? Rama? Enggak sepertinya, Bu. Masa? Yang kalau yang tengah ini, kalau yang ini AB ini statis tertentu. Coba dibuka lagi catatan yang di depan. Enggak ada membernya, Bu ya. Membernya ada 1, 2, 3. Ini membernya cuma 1. Ya kan? Ya. Yang kanan Ini tuh kalau tertentu, Bu. statis tertentu. Struktur statis tertentu. Kalau yang di sini saya buat begini sama aja kan? Ya. Sama kan? Mm-mm. Nah, saya buat begini. Tertentu enggak? Bisa dicari enggak ini? Reaksi peletakan di A. Bis. Kalau begini strukturnya. Bisa dicari enggak ini? Bisa. Bisa kan? Ya. Bisa ya? Yang sebelah kanan ini. Terus kalau kemudian saya balik. Sebelah kanan ini saya balik menjadi yang sebelah kiri ini. Bisa nggak ini dicari reaksi peletakan di A? Bisa nggak? Nah, saya punya di sini misalnya ada beban. Nah, gitulah. Bisa nggak V didapatkan dari situ? VA. Bisa kan? Bisa. HA? Bisa. MA? Bisa. Nah, berarti ini struktur statis tertentu Tertentu. juga ya kan? Ya. Sekarang saya punya kayak misalnya kayak gini aja, balok 2 tumpuan. Ya, VA dapat ya kan? VB kalau ini A dan B. Nah, ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 sekarang. Gambar 4 bisa nggak saya cari peletakannya? Bisa ya. Nah, tapi kalau gambar 4 itu gambarnya gini. Gini. A, B, C. Jadi gambar 5. Gambar 5 bisa nggak saya cari reaksi peletakannya? Sendiri semua deh. Bisa. Bisa nggak? Saya cari Bisa, reaksi Bu. peletakannya. Bisa ya? Berarti ini tetap struktur statis tertentu ya, SST. Sehingga kalau saya bikin begini, ini A, ini B, ini C, ini D. Bisa kan? Bisa. Saya cari VA, bisa? VD, bisa? Bisa. H, A, bisa? Bisa. Berarti gambar 6 ini juga termasuk statis tertentu. Ya kan? Iya, Bu. SST semua. Semua adalah SST. Struktur statis tertentu. Oke, kemudian kita lanjutkan apabila saya mempunyai struktur yang
gini. Ini adalah A, sendi. B, C. Ini juga sendi. Nah, apakah ini struktur statis tertentu? Tidak. Bukan ya. Ini adalah struktur statis tak tertentu yang akan dipelajari oleh kalian di semester 3 ya. Ini tahun depan. Akan tetapi dicek lagi ya catatannya di pertemuan yang kedua. Akan tetapi kalau kemudian saya merubahnya menjadi ini ada sebuah bentuk yang ini adalah sendi. Jadi ini sendi, ini sendi. Maka ini bukan menjadi struktur statis tak tentu, tetapi ini adalah struktur statis tertentu. Ya. Ini adalah struktur statis tertentu. Dibuka catatannya di pertemuan yang kedua. Derajat ketidaktentuan struktur. Nah, sehingga ini bagaimana caranya untuk mencari reaksi perletakan di A dan reaksi perletakan di D gitu. Ini gimana caranya gitu kan. Kalau misalnya kita punya struktur yang gini seperti itu ya, terus saya beri sendi semua ya, terus saya beri beban P di sini, P2, terus kemudian beban P1, dan di sini ada beban horizontal dengan jarak misalnya di sini tingginya adalah H, di sini adalah L, dan tengah-tengah adalah L/2. Ini titik A, titik B, titik S, C, D. Demikian ya. Di mana di A adalah sendi dan di D adalah sendi. Ya. Dan saya ingin mencari berapa sih VA, berapa sih VD, berapa sih HD misalnya, berapa sih HA. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang dengan cara seperti biasa misalnya ya. Ini sigma momen sama dengan 0 dimanapun, sigma horizontal total sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0. Nah, kita ambil salah satunya, misalnya sigma momen di mana nih? Atau sigma horizontal dulu yang gampang ya. Misalnya di sini sigma horizontal sama dengan 0. Maka HA ditambah ini kan HD sama dengan H. Kita mempunyai persamaan 1. Nah, HA berapa, HD berapa? Nggak tahu. Nah, sekarang sigma vertikal sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0. Ya. VA
ditambah VD itu adalah jumlah dari P1 ditambah P2. Persamaan yang kedua. Gini ya. Nggak ketemu nih HA sama HD-nya. Nah, sigma momen sekarang. Sigma momen di mana nih? Di A lah ya. Di A. Sama dengan 0. Sigma momen di A sama dengan 0. Maka yang ditemukan VD ya. VD. Sigma momen di A sama dengan 0. Ya, jadi di sini VD dikali jaraknya berapa? L. Gitu ya. L diketahui. VD dikali L ya sama dengan P2 dikali L. Itu kan? Iya. Ditambah H. Ya. Iya, Dikali H. Dikali H. Dah, jadi VD diketahui VD atau VD diketahui dari 1 per L ketemunya adalah P2 dikali L ditambah H dikali H. Nah, jika VD didapatkan, maka ini persamaan 3 ya, ini persamaan 3. Maka dari persamaan 3, ya, persamaan 3 dimasukkan ke persamaan 2, ketemu apa di sini? Ketemu VA. Ya. Jika persamaan 3 dimasukkan ke persamaan 2, maka VA diketahui. Kan gitu ceritanya. Oke, di sini VA ketemu gitu kan? Nah, VA ketemu. VD ketemu. Nah, bagaimana dengan HD dan HA? Ya. HD dan HA ini muter aja nih kayaknya ya. Ini muter ya. HD dan HA. Sigma momen di mana? Sama dengan 0. Misalnya sigma momen di C sama dengan 0 ya. VA diketahui, VD diketahui, HA dan HD ini kemungkinan juga masih muter ya, masih nggak bisa diketahui ya. HA dan HD. Coba kita lihat. Sigma momen saya tulis di sebelah sini biar nggak ganti-ganti ya. Saya tulis di sebelah sini aja. Saya lanjutkan di sini. Oke. Jadi kita coba sigma momen di C yang bulat nih. C itu banyak gayanya gitu. Kita pakai di C. Misalnya sigma momen di C sama dengan 0. Ya. Maka HA dikali HA dikali H gitu. Ditambah HD dikali H juga terhadap C ya. Terus kemudian VA dikali L, VA dikali L, terus kemudian P1 dikurangi P1 dikali L sama dengan 0. Gitu. Nah, sehingga apakah ini persamaan 1, ini kita dapat persamaan 4 ya. Nah, apakah dari persamaan 1 yang menyatakan bahwa HA sama dengan H dikurangi HD dimasukkan 4, apakah akan menemukan ya, apakah akan menemukan HD gitu. Apakah akan menemukan HD? Bisa iya, bisa enggak? Ya, bisa iya, bisa enggak. Kita lihat apakah bisa gitu ya. Nah, sementara VA dan
VD sudah ditemukan. Kita lihat di sini sebuah contoh. Kita lihat di sini sebuah contoh. Kita ambil ya sebuah contoh. Saya gambarkan. Oh, sorry. Kan jepit. Struktur 3 sendi. Saya cari angka yang gampang aja. Seperti rumah gitu ya. Seperti rumah, tapi ujungnya ini ada sendinya. Kemudian ini adalah alfa. Ini kelihatan alfanya. Saya kecilkan begini. Ini adalah alfa, di mana ketinggian ini misalnya 3 meter, dan ini adalah 4 meter, dan total dari sini ke sini adalah 8 meter, dan tinggi ke sini, tinggi ini misalnya 4 meter, jadi total adalah 7 meter sampai atas ini 7 meter. Saya punya A, B, C, D, dan ini adalah S, gitu. Dan saya punya beban, ya. Saya punya beban di sini ada, misalnya di sini 10 ton, gitu. Dan saya punya beban di tengah-tengah sini. Itu tengah-tengah itu jaraknya adalah 2 meter. 2 meter, dan tingginya adalah 1,5 meter. Ini saya punya 20 ton misalnya ya. Oke, kita lihat di sini yang harus kita cari adalah reaksi peletakan di A saya buat di A dengan di D seperti itu, sehingga yang mau saya cari adalah ini adalah VA, VD, HD, VA, HA, gitu. Nah, sekarang kita melihat seperti tadi caranya. Saya mempunyai persamaan sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0. Saya ambil salah satu, misalnya sigma horizontal dulu. Sigma horizontal sama dengan 0, maka saya mendapatkan HA plus HD sama dengan 10 ton. Saya mempunyai persamaan 1. HA plus HD sama dengan 10 ton. Ya. Kemudian sigma vertikal sama dengan 0. Saya mendapatkan VA ditambah VD sama dengan 20 ton. Ini adalah persamaan yang kedua. Seperti tadi ya. Kemudian saya membuat batas di sini.
Saya lanjutkan dengan sigma momen, dimana misalnya di A sama dengan 0, maka saya mendapatkan sigma momen di A sama dengan 0. Nah, gaya yang 20 ton itu ya, gaya yang 20 ton itu dikalikan dengan 2 meter. Kemudian gaya yang 10 ton, semuanya positif ke arah sana, searah jarum jam, 10 ton dikalikan dengan 4, gitu ya. Gitu. Terus kemudian ada lagi VD, ya. Dikurangi VD dikalikan dengan jaraknya VD adalah 8. Sama dengan 0. Begini ya. Apakah betul? Iya, Bu. Sudah sesuai. Ya. Maka VD adalah 1/8 dikali, ya kan? 40 ditambah 40, begitukah? Jadi VD saya mendapatkan 80/8, ya. 10 Iya. ton. Ya, 10 ton. Kemudian VD ini saya mendapatkan ini adalah saya masukkan ke dalam persamaan 2 kah? Maka saya mendapatkan VA sama dengan 10 ton. Gitu. Jadi VD ketemu, VA ketemu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini tadi apa namanya gaya horizontalnya ya, gaya horizontalnya. Gaya horizontal misalnya kita ambil supaya keluar HA sama HD-nya ya, saya ambil sigma di C, momen di C sama dengan 0, misalnya begitu ya. Nah, maka HA dikali jaraknya 4 ya. HA dikali jaraknya adalah 4 ditambah HD juga jaraknya adalah 4. Gitu. HD bukannya nggak kepak. Oh, iya, Bu. Oke? Ya? Iya, Bu, ya, Bu. Oke. VA di bawah aja biar cukup. Ditambah VA dikali jaraknya ke C adalah 8. Ya. Kemudian di situ ada 20 ton ya. Iya, dikali Kurang. 6. 20 ton dikali 6. Begitu ya? Ya? Iya, Bu. Ada lagi yang belum? Sudah ya? HA, HD sudah, VA masuk. Ya, 20 masuk sudah, minus dikalikan dengan bukan 6 ini. Oh ya, 6 ya, 8 dikurangi 2. Oke. Sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat kalau saya coret ya, saya bagi 4. Saya bagi 4, maka di sini begitukah? Ya, sementara VA-nya di sini adalah 10 ton. Semuanya saya bagi dengan 4. Maka saya mendapatkan HA ditambah HD ya, ditambah 20 gitu ya. Gitu? Iya. Dikurangi 30. 30. Ya. Sama dengan 0. Maka HA ditambah HD ini kan jadi bulat 10. Saya mempunyai persamaan yang ternyata itu
Misalnya saya punya persamaan 3. Yang Itu ternyata persamaan persamaan 3 itu sama dengan persamaan sama 1. 1. Nah, ini tidak bisa dipecahkan, gitu loh. Kesimpulannya, dengan cara seperti ini, kita tidak akan bisa memecahkan permasalahan di mana kita harus mencari seluruh reaksi perletakan di A dan di B. Kenapa? Karena dengan 3 persamaan dasar ini, 3 persamaan dasar ini, kita tidak bisa menyelesaikan HA dan HD. Saya kira akan terjadi hal yang sama apabila kita mencari sigma momen di B, ya. Karena persamaan 1 itu akan menjadi akan muncul lagi seperti itu. Nah, sementara apa yang harus kita lakukan? Karena di S itu adalah sendi, mari kita membuat struktur tersebut menjadi 2 bagian. Seperti itu. Ini adalah sendi, dan ini tepat menjadi 2 bagian. Kita putuskan di sendinya. Nah, gitu. Kurang jelas ya. Ini adalah S, ini adalah S. Ini sudah diketahui 10 ton, ini sudah diketahui 10 ton, tapi ini HD tidak tahu, ini HA tidak tahu, dan di sini ada 10 ton, ya, dan di sini ada 20 ton. Karena itu dipecah menjadi 2, maka akan muncul begitu gaya dalam di situ atau reaksi di C, yaitu adalah HS menuju ke kanan untuk struktur kiri, menuju ke kiri untuk struktur kiri. Sebentar saya rapikan. Ya, menuju ke kiri untuk struktur yang di sebelah kiri dan menuju ke kanan untuk struktur yang di kanan. Dan ini saya punya VS, dan VS yang sama saya punya ke atas supaya imbang. Bisa bolak-balik ya, VS yang kiri ke atas, VS yang kanan ke bawah ya. Tapi pada waktu S ditangkupkan kembali, disatukan kembali, apabila S disatukan kembali, maka semua gaya-gaya itu menjadi berimbang ya. Asalkan arahnya bisa berlawanan kanan dan kiri. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Kemudian saya lanjutkan. Saya lanjutkan di sini bagaimana kita menyelesaikan HA dan HD ini jadi mudah karena sudah dilepas ya. Karena sudah dilepas, jadi kita ambil salah satu. Kita boleh ambil sebelah kiri atau ambil sebelah kanan. Misalnya saya ambil sisi kanan, misalnya saya ambil sisi kanan. Kiri juga boleh, nggak masalah. Saya ambil yang sisi kanan. Nah, maka yang sisi kanan di sini saya mendapatkan ini. Konsentrasi ke sini. Konsentrasi ke sisi kanan saja. Nah, saya mengambil sigma momen BS sisi kanan. Gitu.
sama dengan 0. Kita lihat sigma momen di S sama dengan 0 akan menyebabkan, nah ini ya, kita mulai dari yang dekat dulu, dari yang 10 ton ya. Minus 10 dikali 3, gitu. Kemudian plus HD, dikali jaraknya terhadap S berapa? 7 ya. 7. Terus kemudian dikurangi 10 ton VD itu, dikali jaraknya terhadap VS, terhadap S adalah 4. Ya. Ya, sama dengan 0. Maka saya mendapatkan HD sama dengan 1/7 dikali, semuanya pindah ruas ya, 30 ditambah 40, gitu ya. Maka saya mendapatkan HD sama dengan 10 ton kah? Gitu? Yang arahnya betul ke sini. Gitu ya? Oke? Permisi Bu, tadi Yes. 10 kali 4 dari mana ya? 10 dikali 4, yang ini kah? Iya. Saya ambil sigma momen di S, lihat ya. Sigma momen di S ya. Maka 10 yang ini adalah VD. 10 ini. Terus kali 4-nya ini. Kali 4-nya adalah jarak ke S. Sudah kelihatan? Oh iya Bu, iya. Ya, jadi S itu berputar. S itu berputar karena 10 ini, 10 horizontal. Berputar karena HD, ya kan? Dan juga berputar karena VD. Jelas semuanya? Oke ya. Jadi 10 sepakat semuanya, 10 ini ya HD. Nah, kita masukkan ke persamaan berapa? Untuk mendapatkan HA persamaan 1, maka didapatkan HA sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi, ini adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan struktur 3 sendi. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Bu, berarti boleh memperjelas, Bu? Ya. Berarti untuk yang awal-awal kita kayak mencari VA dan VD itu pakai dua bagian itu bersamaan. Cuman untuk kemudian kalau misalnya HA sama HD nggak ketemu, kita pisah gitu ya, Bu? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi juga ya. tergantung kondisi ya, Bu ya? Yes, kadang-kadang kakinya nggak sama. Kalau kakinya nggak sama, kita agak sulit ya. Mungkin VA ketemu, VD ketemu, ya. Ya, tapi kakinya nggak sama. Jadi nggak sama tinggi ya. Jadi bisa jadi gambarnya